yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat hadisnya, raghima anfu rajulin. Ya, sungguh menjadi aib, sungguh menjadi merugi, sesuatu yang tidak elok dilakukan. Liman dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Yang pertama adalah orang-orang yang disebutkan namaku kata Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Ya, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak bersalawat. Jadi aib kata Nabi, seseorang yang disebutkan nabinya, ya kan, orang yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing dia menuju kebaikan, memberikan syafaat pada kemuliaan, mengajarkan pada kebaikan, membawa pedoman yang mengantarkan pada kesuksesan, kebahagiaan, bahkan ketika disebutkan pun tak mampu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan solawat itu pun sebetulnya kasih sayang Rasulullah yang memohonkan kepada Allah, ya kan? Dengan mencintai Nabi menyebutkan solawat, justru kembali kepadanya 10 kebaikan, ya kan? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan 10 kemuliaan kepadanya. Jadi bukan berarti Nabi menginginkan ya hal-hal yang disanjung, ditinggikan, bukan itu poinnya. Ya, Nabi sampai menginginkan semua umatnya itu, laki-laki, perempuan, siapapun mendapat kemuliaan lebih. Bahkan dengan mengingat nabinya saja yang menghadirkan kemudian ketakwaannya kepada Allah, ingat pedomannya, ingat kemuliaan-kemuliaannya, justru Nabi mengharapkan, ya Allah berikan kemuliaan kepadanya, balas ia. Ya, sampai di titik ini kita bisa memahami bagaimana kasih sayang seorang Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Ya, sampai mendapatkan persaksian dalam Al-Quran yang di surat At-Taubah itu yang viral. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalian telah mendapati kata Allah seorang rasul yang sangat luar biasa. Azizun 'alaihi ma 'anittum, ya, yang saking tingginya perhatian beliau kepada engkau, beban kalian itu kalau mampu ditanggung oleh Nabi akan dipikul, ya kan? Jadi tidak ingin melihat umatnya punya beban. Ya, kita bisa gambarkan seorang yang mungkin saya, Anda, atau kita semua tak akan luput dari maksiat, kan? Masya Allah, sangat ringan dengan mencintai Rasulullah, bersalawat kepadanya, kita mendapatkan anugerah 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi akumulasi itu mendatangkan syafaat Rasulullah kemudian di hari akhir, ya kan? Saking cintanya kata Allah kepada kalian itu, kalaupun kalian bersua dengannya punya beban, Nabi ingin mengambil beban itu, ya, seakan-akan mengharapkan umatnya nggak punya beban. Ya, maka dengan sosok seperti itu seharusnya mendengar saja kita sudah bukan hanya mengingat tapi menghadirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan bandingkan dengan Rasulullah lah. Anda saja kalau misalnya mencintai satu sosok atau menyayangi public figure tertentu misalnya, itu kan senang, mendoakan dan sebagainya. Bukankah ketika disebut namanya ada kesenangan, ada kebahagiaan? Nah, ini Rasulullah yang nggak bisa dibandingkan dengan manusia manapun, kan?